Di era modern, di mana interaksi manusia terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun digital, kemampuan untuk berkomunikasi dengan empati mempengaruhi orang lain secara positif, serta mengelola perubahan menjadi semakin krusial. Emosional intelijen tidak hanya membantu individu dalam membangun koneksi yang baik, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik, menginspirasi perubahan, dan bekerja sama secara efektif dalam tim. Bapak, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sini kita mempunyai proyek yang harus segera kita selesaikan dalam waktu 3 hari. Karena proyek ini dituntut untuk selesai oleh para investor kita. Apakah dari rekan-rekan sekalian punya ide agar dapat membantu menyelesaikan proyek ini? Saya sih sudah ada ide terbaiknya. Jadi daripada membawa waktu untuk diskusi, rekan-rekan yang lain boleh mengikuti saran saya. Sanja, ide Anda mungkin bagus, tapi kita harus mendengarkan ide yang lainnya dari rekan-rekan dulu. Terserah saja, yang penting tidak membuang-buang waktu. Baik. Bagaimana jika kita brainstorming dulu, di mana kita membagikan tugas sesuai keahlian kita masing-masing? Seperti yang saya bilang, terserah aja. Yang penting jangan kita membuang-buang waktu. Hai semua rekan-rekan, saya mau menyampaikan bahwa saya udah kerjain semuanya, jadi kalian boleh mengikuti saja. Tapi kita sudah membagi tugas. Kalau Anda bekerja sendiri, bagaimana kita bisa sinkron? Rekan-rekan, kalau kita seperti itu terus, bagaimana kita bisa menyelesaikan proyek ini? Baik, kita harus jujur dulu. Kendalanya ini gimana sebenarnya? Saya hanya ingin proyek ini cepat selesai saja. Mungkin saya terlalu memaksakan keinginan saya. Sebenarnya saya punya ide, tapi saya takut untuk berbicara karena saya menganggap ini tidak penting. Oke, cukup. Di sini saya berperan sebagai pemimpin. Di sini kita sebagai seorang tim, sebagai satu kesatuan tim harus bekerja bersama-sama. Dengan cara itulah kita bisa mencapai tujuan dari proyek ini. Ayo, mulai sekarang kita akan bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, kita juga bisa melakukan semuanya ini asalkan kita percaya diri semuanya. Baik. Mencapai tujuan dalam produksi proyek kita ini.
Proyek ini telah mengajarkan saya banyak hal untuk bekerja sama kepada kalian semua. Dengan berhasilnya proyek ini, saya belajar bahwa kita akan dalam satu tim semakin bertumbuh satu sama lain, bekerja sebagai satu kesatuan. Saya mempelajari bahwa kepemimpinan itu tidak hanya tentang memberikan perintah, tetapi bagaimana kita membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuan dari setiap anggota kelompok kita supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam bertim. Dalam kolaborasi ini juga dibutuhkan kemampuan sosial yang tinggi, kemampuan pemahaman yang tinggi antara satu sama lain dengan anggota, agar kita dapat saling mengisi peran dalam kolaborasi tim tersebut. Saya menyadari bahwa setiap individu memiliki kontribusi yang berharga. Dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kerjasama dalam tim, saya dapat percaya diri untuk menyampaikan setiap ide yang saya miliki dan tidak ragu untuk berbicara di depan umum. Dengan hal demikian, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, produktif, dan juga suportif. Komunikasi yang baik dan juga kerjasama yang baik merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan. Dengan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan juga pengaruh, saya dapat membangun lingkungan yang harmonis untuk setiap orang dapat dihargai. Dengan ini, saya berkontribusi dalam tim untuk bekerja sama, inovatif, dan membangun kebersamaan yang baik dan dengan sikap yang positif. Saya belajar menyuarakan pendapat adalah hal yang penting, namun akan lebih baik lagi bila kita mampu untuk mendengarkan suara dari teman-teman kita. Oleh karena itu, untuk mendorong kerjasama yang lebih efektif, kita harus mampu menampung segala pendapat dari sisi manapun untuk berkembang, berkolaborasi menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan kelompok yang lebih baik, untuk mencapai sebuah tujuan yang baik untuk kebersamaan. Dan yang paling penting adalah perubahan, di mana ketika saya mau berubah untuk belajar dan beradaptasi. Keterampilan sosial juga seperti komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang inspiratif juga menjadi saya sebagai agen perubahan di lingkungan saya. Nah, selain itu juga saya dapat membantu rekan-rekan saya dalam menghadapi konflik yang terjadi. Nah, ketika saya terus mengasah keterampilan ini, maka saya akan terus bisa siap menghadapi tantangan yang akan terjadi di kehidupan saya dengan berkontribusi terus-menerus seperti kerjasama tim dan mendengarkan pendapat yang lain. Itu bisa membantu saya dalam mengasah kemampuan saya. Soft skill bukan hanya kita berbicara dan bekerja sama, tetapi bagaimana kita dapat menciptakan kerja nyata.